Oke, teman-teman, di sini kita akan membuat data perusahaan PT Ruang Kopi. Pertama-tama kita pencet tanda plus yang berwarna pink ini. Jika sudah ada tampilan ini, kita isi nama usahanya, yaitu PT Ruang Kopi. Setelah itu, kita isi bidang usahanya. Di sini kita menggunakan order atau lainnya. Setelah itu, kita pencet buat data usaha. Setelah itu kita lanjutkan. Setelah ada tampilan seperti ini, kita disuruh buat data perusahaannya. Kita isi dulu di sini kategori usahanya, yaitu distributor. Tanggal mulai data perusahaannya di sini kita pakai 31 Desember 2024. Nah, metode biaya persediaannya kita pakai Vivo first in first out. Setelah itu klik lanjutkan. Tampilan kedua ini juga klik lanjutkan. Di sini kita nonaktifkan centangnya terlebih dahulu. Setelah itu kita selesai. Setelah sudah ada tampilan seperti ini, kita pencet pengaturan, preferensi. Preferensi ini kita akan membuat data perusahaan Ruang Kopi kita. Seperti nomor telepon kita isi dulu. 21. Faksimilenya juga diisi, terus email. Sini ada ruangkopi@gmail.com. Setelah itu kita isi alamat. Di sini kita alamatnya di Jalan Jatiwaringin, dan Pondok Gede. Di sini kita cari kota. Kotanya Kota Bekasi. Nah, seterusnya kita isi kode posnya. Setelah itu klik simpan. Jika sudah, kita klik lagi pengaturan. Setelah itu preferensi. Nah, setelah itu kita klik fitur. Sini kita klik fitur multi mata uang, pajak, dan pencatatan aset. Setelah itu kita menuju penjualan. Penjualan kita klik penawaran dan pesanan penjualan. Setelah itu retur penjualan. Tenaga penjual atau salesman. Sini ini kita checklist. Jasa pengiriman dan syarat pembayaran.
Setelah itu ke pembelian. Di pembelian ini checklist bagian pesanan pembelian dan biaya pembelian oleh pemasok lain. Daftar harga paket di non checklist. Di persediaan kita checklist permintaan barang. Setelah itu multi gudang dan produksi sederhana. Berarti ininya kita non checklist. Setelah itu kita simpan. Setelah itu kita pengaturan lagi atau pajak. Pajaknya kita pakai 11%. Karena di sini sudah ada 11%, maka kita tidak pakai lagi atau tidak kita ubah. Klik pengaturan, terus habis itu preferensi. Kita cari pajak dan lainnya. Kita checklist default DPP 11/12-nya, lalu simpan. Setelah sudah semua, kita isi, kita lari ke buku besar. Setelah itu akun perkiraan. Klik yang hijau ini, lalu impor data. Di sini kita impor data daftar akun dari PT Ruang Kopi. Kita cari filenya di file manager ini. Lalu kita cari daftar akun Ruang Kopi ini, buka, lalu unggah. Klik lanjutkan. Jangan lupa di sini kita centang, lalu lanjutkan. Di sini kita mengimpor data daftar akun dari PT Ruang Kopi. Jika gagal, unduh data yang gagal ini. Lalu simpan. Terus kita buka. Biar kita tahu apa yang gagal di sini. Setelah kita cari tahu, di sini ada yang gagal, yaitu mata uang. Kita belum memasukkan mata uangnya. Jadi kita masuk ke kita klik perusahaan, lalu mata uang. Nah, jika sudah, kita cari Singapura dolar atau SGD. Lalu kita simpan. Nah, setelah itu kita coba lagi impor akun perkiraannya. Di sini kita tutup dulu. Terus kita impor data. Di sini impor datanya yang gagal aja tadi. Yang tadi kita download. Karena yang lainnya sudah berhasil. Terus kita lanjutkan. Jangan lupa di sini dicentang juga. Setelah itu klik lanjutkan. Nah, di sini baru berhasil data impornya. Terus tutup.
Setelah itu kita pergi ke persiapan data dan barang dan jasa, kita persediaan, bikin kategori barang dan jasa, kategori barang, tulis di sini biji kopi. Kita ke persediaan lagi. Kita belum masukkan gudangnya. Bikin yang di gudang. Setelah itu bikin gudangnya depan. Setelah itu belakang. Depan. Lalu kita coba lagi impor barangnya. Setelah persiapan data, impor data dari daftar barang. Kita unggah. Klik lanjutkan. Checklist di sini, lalu lanjutkan. Nah, di sini sudah berhasil. Kita tutup. Lalu kita pencet persiapan data perusahaan lagi. Lalu impor data pelanggan. Kita cari filenya. Lalu kita klik daftar pelanggan. Unggah. Lanjutkan. Checklist di sebelah sini, lalu lanjutkan. Sudah berhasil. Lalu kita ke persiapan data lagi. Lalu impor data pemasok. Nah, jika sudah, kita cari file data pemasok nomor 4. Setelah itu unggah. Lanjutkan. Jangan lupa kita checklist juga di sebelah sini. Lalu itu lanjutkan lagi. Oke, berhasil. Setelah itu kita impor data aset. Tetap. Kita bikin dulu di sini kategori asetnya, yaitu tanah, bangunan, dan peralatan. Setelah sudah, kita pergi ke aset tetap. Lalu pencet sebelah yang hijau. Habis itu impor data. Kita cari data aset tetap. Lalu unggah. Lanjutkan. Terus lanjutkan. Sini ada yang gagal. Kita unduh lagi.
simpan, lalu kita buka. Lalu pilih Excel di sini karena kita bukanya pakai Excel. Oke, di sini kesalahannya ada di kategori asetnya. Di sini kita buat kategori aset Kidung terlebih dahulu. Klik aset tetap. Setelah itu kategori aset. Lalu di sini kita sudah buat kategori gedung. Lalu kita impor lagi. Pencet aset tetap. Lalu klik sebelah hijau ini. Impor data. Lalu kita impor data yang gagal tadi. Unggah. Lanjutkan. Lalu lanjutkan lagi. Baru berhasil. Nah, jika sudah, kita buat transaksi. Kita buka dulu soalnya. Di sini tanggal 2, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. Di sini ada biji kopi Robusta, Arabica, dan Liberica. Kuantitasnya 10, 20, dan 10. Tanggal dimintanya tanggal 3 Januari. Oke, masuk ke akuratnya. Lalu ke persediaan. Klik permintaan barang. Isi tanggalnya di sini. Tanggal 2 Januari 2025. Tipe permintaannya beli barang. Tadi karena di soalnya pembelian barang. Di sini Robusta. Tanggal dimintanya tadi tanggal 3 Januari. Nah, di sini tinggal kita tulis 3 Januari 2025. Biji kopi Robusta. Kuantitasnya tadi 10. Klik lanjutkan. Setelah itu kita cari barang lagi. Kita klik biji Arabica. Sama tadi tanggal dimintanya tanggal 3 Januari 2025. Tadi kuantitasnya 20. Klik lanjutkan. Cari barang lagi. Biji kopi Liberica. Tinggal 3 Januari 2025. Kuantitasnya tadi 10. Klik lanjutkan. Lalu simpan. Nah, setelah itu kita baca lagi tanggal 3 Januari 2025. Ini transaksi tanggal 3 Januari 2025. Perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Segar Harum dan PT Indah Jaya dengan detail sebagai berikut. Di sini PT Segar Harum membeli biji Arabica sebanyak 20 dan pesanan PT Java Beans, kopi Robusta dan Liberica masing-masing 10. Nah, di sini ada harga barangnya, nanti kita isi. Masuk ke akurat.
pembelian, pesanan pembelian. Setelah itu kita cari pemasoknya. Tadi yang pertama PT Segar Harum. Isi tanggalnya sesuai tanggal transaksi di soal tadi. Setelah sudah isi tanggalnya, kita klik ambil, klik permintaan, kita cari yang 2 Januari 2025 tadi, klik yang Arabica saja, karena tadi PT Segar Harum memintanya biji kopi Arabicanya saja. Jika sudah, di sini kita klik lagi, kita kasih harga. Tadi di soal harganya 350.000. Klik lanjut. Setelah itu kita klik ikon sebelah sini. Kita cantumkan alamat kirimnya. Lalu kita bikin tanggal pengirimannya tanggal 4 Januari 2025. Lalu simpan. Nah, tadi kan ada 2, PT Segar Harum dan Java Beans. Kita bikin yang Java Beans ya. Klik cari pemasok, terus PT Java Beans. Tanggalnya sama seperti tanggal yang tadi, 3 Januari 2025. Ambil permintaan, terus pilih permintaan atau cari permintaan. Klik yang sebelah sini. Nah, di sini Java Beans tadi meminta Robusta dan Liberica. Bukan meminta, beli dari Java Beans kopi Robusta dan Liberica masing-masing 10. Nah, biji kopi Robusta di sini tadi dikasih harga sekitar 275.000. Klik lanjut. Dan kopi Libericanya sekitar 500 ribuan tadi. Nggak salah, kita cek lagi. Nah, mana ini ya. Oke, udah benar. 500.000 dengan kuantitas 10. Terus kita klik lanjut. Terus sama, klik ikon yang sebelah sini. Alamat kirimnya kita tulis di sini atau kita cantumin. Nah, ini tanggal pengirimannya sama kayak yang Segar Harum tadi ya, 4 Januari 2025. Lalu kalau sudah, kita simpan. Selanjutnya di sini tanggal 4 Januari 2025, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Segar Harum pada tanggal 3 Januari 2025. Barang yang dikirimkan adalah biji kopi Arabica sebanyak 20 dengan nomor surat jalan 9095 dan pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Yang pertama, pilih modul pembelian, lalu penerimaan barang. Selanjutnya masukkan terima dari pemasok yaitu PT Segar Harum. Lalu klik tanggalnya, masukkan tanggal 4 bulan 1 2025, masukkan nomor terimanya 9095, lalu klik ambil pesanan, lalu cari pesanan, nanti akan muncul. Selanjutnya klik lanjut, lalu masukkan alamatnya. Jika sudah, klik simpan. Lalu pada tanggal selanjutnya, tanggal 5 Januari 2025, perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada PT Java Beans pada tanggal 3 Januari 2025 dengan detail sebagai berikut. Ada biji kopi Robusta sebanyak 10 dengan harga 275.000, lalu biji kopi Liberica dengan sebanyak 10 dengan harga 500.000. Lalu klik modul pembelian. Selanjutnya klik faktur pembelian. Lalu masukkan pemasok yaitu PT Java Beans,
Lalu masukkan tanggalnya, tanggal 5 bulan 1 2025. Selanjutnya klik ambil, lalu pesanan, lalu cari pesanan, nanti akan muncul dengan sendirinya. Selanjutnya jika sudah, pastikan kedua pesanan tersebut berada pada gudang bagian depan. Selanjutnya masukkan nomor fakturnya, lalu di bagian pengiriman pilih menggunakan mobil box, lalu klik simpan. Lalu selanjutnya tanggal 6 Januari 2025, perusahaan melunasi hutang kepada PT Java Beans untuk nomor faktur IJ-INV7728. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri DR nomor GR0095. Lalu klik modul pembelian, lalu pembayaran pembelian, lalu isikan pembayaran, yaitu kepada PT Java Beans dengan menggunakan Bank Mandiri DR. Selanjutnya masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 6 bulan 1 2025. Lalu klik ikon cari, masukkan nomor fakturnya Java 115, lalu lanjut, habis itu klik refresh yang nilai pembayaran, lalu ganti metode bayar dengan menggunakan cek giro. Selanjutnya masukkan nomor cek gironya, yaitu GR0095, lalu klik simpan. Baik, di sini kita akan membuat transaksi tanggal 8 Januari, di mana perusahaan menerima tagihan dari PT Segar Harum atas penerimaan barang dengan faktur pembelian sentra 011, dan perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut yaitu sebesar 500.000. Baik, kita mulai. Pertama kita akan masuk ke modul pembelian, lalu klik faktur pembelian. Kita isi nama pemasoknya, yaitu PT Segar Harum dengan tanggal 8 Januari 2025. Lalu di sini kita klik ambil, lalu penerimaan, kita klik ikonnya, lalu klik lanjut. Selanjutnya kita akan klik ikon lainnya, info lainnya, untuk mengisi nomor faktur, yaitu sentra 017. Untuk di biaya lainnya jangan lupa masukkan akun perkiraannya, yaitu beban angkut pembelian. Kita klik alokasi ke barang. Nah, di sini kita ada pemasok baru, jadi kita harus buat dulu. Buatnya ada di modul pembelian, lalu klik pemasok, kita isi namanya adalah Armada Express, lalu langsung aja kita klik simpan. Lalu kita lanjut lagi untuk mencari akun bebannya, beban angkut pembelian. Kita klik tagih ke pemasoknya, yaitu Armada Express dengan jumlah 500.000. Lalu klik lanjut. Setelah kita udah bikin lanjutannya, lalu kita klik simpan. Baik, untuk tanggal 9 Januari 2025 itu penjualan secara tunai kepada pelanggan umum. Atas produk ini dikerjakan biaya angkut 100.000. Kita masuk saja ke modul penjualan, pilih menu faktur penjualan, kita isi pelanggannya, itu pelanggan umum dengan tanggal 9 Januari 2025. Lalu kita klik ikon barang dan jasanya, yaitu di sini kita adalah menjual kopi selesai dengan kuantitasnya itu 15. Jangan lupa buat ganti stok gudangnya itu ada di depan sesuai soal.
lalu klik lanjut, lalu kita langsung ke ikon biaya lainnya. Kita cari akun perkiraan pendapatan lain-lain. Sini kita rubah nama biayanya menjadi biaya angkut. Dengan jumlah yaitu 100.000. Lalu klik lanjut. Kita proses pembayaran. Kita tunggu. Nah, di sini untuk selanjutnya kita isi banknya yaitu Bank Mandiri. Lalu tanggalnya jangan lupa itu tanggal 9. Lalu klik ikon nilai pembayarannya yaitu 8 juta. Selanjutnya adalah ikon lainnya yaitu metode bayarnya transfer bank. Oke, setelah metode bayarnya telah diganti, lalu klik simpan. Baik, selanjutnya transaksi tanggal 10 Januari perusahaan menerima penjualan dari CV Bumi Kopi. Dengan note sini, aktifkan dulu fitur perusahaan penjualan untuk faktur di muka. Oke, langsung aja kita aktifkan dulu pengaturan, lalu klik preferensi, kita pilih fitur, lalu klik penjualan, dan di sini kita sudah mencentang faktur di muka. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke modul penjualan. Kita klik menu faktur penjualan, lalu kita klik pelanggannya yaitu CV Bumi Kopi. Tanggalnya jangan lupa dimasukkan sesuai soal. Lalu di sini kita pilih icon dulu. Faktur di muka ini kita centang. Kita lanjut lagi, balik lagi, kita pilih barang, yaitu barang tersebut adalah biji kopi Excelsa dengan kuantitasnya yaitu 10 sesuai yang di soal. Lalu lanjut. Selanjutnya yaitu ada kopi Liberica dengan kuantitas yang sama. Lalu lanjut. Setelah kita mengisi semuanya, lalu kita klik proses, klik pembayaran. Sini kita tunggu dulu, lalu jangan lupa isi bank sama tanggalnya. Banknya itu Bank Mandiri DR, tanggalnya sama. Lalu jangan lupa untuk klik hitung nilai pembayarannya, itu 11.100.000. Lanjutnya adalah klik icon lainnya, yaitu kita rubah metode bayarnya menjadi transfer bank. Oke, dan selanjutnya adalah kita simpan. Setelah kita mengisi semuanya, jangan lupa untuk disimpan. Baik, selanjutnya kita akan mengecek berapa sisa stok persediaan biji kopi Excelsa perusahaan setelah adanya transaksi tadi. Cara melihatnya yaitu kita akan mengklik modul persediaan, lalu kita klik barang per gudang. Selanjutnya kita cari pilih barang. Yang kita cari adalah biji kopi Excelsa.
Jangan lupa tanggal kita masukin yaitu tanggal 10 Januari 2025. Lalu kita klik pada ikon ini. Baik, jadi sisanya untuk yang gudang belakang itu 10 kilo dan gudang depannya itu 5 kg. Baik, saya akan menjelaskan atau cara pengerjaan transaksi ke-9 pada tanggal 12 Januari 2025. Perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Kopi Nusantara dengan rincian barang tersebut. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke Akuret. Pertama-tama kita klik penjualan, lalu selanjutnya kita klik penawaran penjualan. Nah, kita klik cari atau pilih pelanggan. Nama pelanggan tadi itu CV Kopi Nusantara ya. Kita klik, terus tanggalnya kita sesuaikan dengan soal yang tadi, 12 Januari 2025. Selanjutnya kita klik cari atau pilih barang dan jasa. Barangnya sesuai dengan soal tersebut ya. Nama barang pertama tuh biji kopi Robusta. Kita klik. Lalu kuantitasnya tadi 30 ya. Harganya 275. Kita klik lanjut. Kita klik lagi untuk cari barang kedua. Selanjutnya biji kopi Excelsa. Kita klik. Kuantitasnya itu 3 ya. Harganya Rp500. Kita klik lanjut. Selanjutnya kita cari barang ketiga. Yang ketiga itu biji kopi Arabica. Kita klik. Kuantitasnya itu 25 ya. Harganya 350. Kita klik lanjut. Terus kalau udah kita klik simpan. Selanjutnya kita akan proses akhir bulan ya. Selanjutnya kita klik perusahaan, terus klik proses akhir bulan. Bulannya kita klik Januari ya. Tahunnya 2025. Kalau udah kita klik simpan. Baik, sekarang kita akan mengecek hasil daftar laporan laba atau rugi dan laporan neraca kita. Selanjutnya kita klik daftar laporan. Kita klik daftar laporan lagi. Nah, kita klik laba atau rugi atau standarnya. Tanggalnya itu dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Kalau udah kita klik tampilkan. Nah, ini untuk hasil daftar laporan laba atau rugi atau standar kami. Nilai laba bersihnya itu senilai Rp1.272. Terus kalau udah klik ekspor, terus klik PDF atau Excel untuk disimpan ya. Selanjutnya kita akan mengecek daftar laporan neraca kita. Klik menu daftar laporan, klik ikon cari, klik kontrol, klik neraca atau indeks kontrol. Pertanggalnya itu 31 Januari 2025. Kalau udah tampilkan. Nah, ini untuk hasil laporan neraca kami. Hasilnya tuh balance ya. Senilainya tuh 1 miliar ya. Hasilnya balance. Kalau udah klik ekspor. Terus simpannya tuh klik PDF atau Excel.